Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya dengan saya Mas Budi. Oke, teman-teman, ini di hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 20 September. Nah, ini saya tadi udah update ya, teman-teman ya. Nah, di konten kali ini saya mau testimoni atau review atau mengulas ya, teman-teman ya. Mengulas apa? Yaitu mengulas kesan-kesan main Argo Cere ya teman-teman ya, atau Argo di bawah 4,2 kiloan ya teman-teman ya, atau kalau Jabodetabek itu 10.800 ke bawah argonya. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman reviewnya, sekaligus saya membedah caranya supaya bisa sampai ke tahap tersebut, yaitu bisa main Argo under atau biasa umumnya kalau kita sebut ya teman-teman ya. Apa plus dan apa minusnya pasti ada teman-teman ya. Semua hal yang kita lakukan pasti ada plus minusnya tanpa terkecuali ya teman-teman ya, tanpa terkecuali di dunia perojolan ini. Mau main Argo panjang, Argo pendek, Argo tengah, itu semua ada plus minusnya. Nah, nanti plus minusnya saya akan jabarin ulasannya ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya mungkin kalian atau saya ini udah lama nggak upload ya, kurang lebih 12 hari yang lalu saya baru bikin konten lagi kali ini, khususnya untuk mereview apa yang saya lakukan belakangan ini, beberapa minggu terakhir ini, seminggu terakhir apa yang saya lakuin. Sebelumnya saya mau liatin dulu ya teman-teman ya, riwayat pendapatan saya sebelum-sebelumnya, supaya kalian tahu kok karakter akun saya atau pencapaian akun saya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, ini langsung ke pendapatannya aja dulu, bukan mau pamer, bukan apa. Saya ini bukan rapper yang boleh dibilang nggak terlalu tinggi pendapatannya dan juga nggak terlalu rendah pendapatannya, ya standar aja gitu. Nah, ini saya langsung ke pendapatannya. Nah, ini kebetulan hari ini saya tadi udah off teman-teman ya. Tadi itu saya sempat pulang di jam 1 siang teman-teman ya. Nah, ini tadi saya pulang di jam 1 siang teman-teman nih. Nah, ini tadi saya on jam setengah 6 teman-teman ya, baru ditembak jam 5.43. Ini argonya ya teman-teman ya, semuanya Argo Cere ya. Nah, ini masih ada 10.800. Nah, saya bilang ini Argo Cere itu segini teman-teman ya, kiloannya 4,22. ini masih termasuk Argo Cere atau under ya, cuman kiloannya udah paling mentok nih, paling tingginya. Nah, kayak gini teman-teman ya, tuh kiloannya 3. Ini masih belum jadi sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, ini 0, juga ada gitu kan, ini semuanya. Nah, ini tadi saya ambil Argo gede teman-teman ya, supaya cepat pulang ya. Nah, nanti ini pasti ada saya jelasin nanti plus minusnya teman-teman ya, kenapa Argo Cere. Nah, ini tadi saya off setengah 6 tadi teman-teman. Nah, ini pendapatan saya nih teman-teman ya, 2 minggu. Nah, kalau mungkin kalian yang sering ngikutin video saya tahu saya karakter orangnya ngebitnya itu bagaimana. Nah, ini saya ngebitnya itu ya segini standarnya, nggak muluk-muluk, nggak terlalu ngoyo ya. Waktunya pulang ya pulang, jamnya udah cukup ya pulang gitu teman-teman ya. Nggak pernah melebihi batas yang saya tentuin ya, 14 jam ke atas nggak pernah, atau rata-rata itu saya 11 jam teman-teman ya. Nah, ini segini teman-teman nih pendapatannya ya, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil ya. Ini kalau yang pendapatan yang segini-gini itu biasanya saya keluarnya siang teman-teman. Nah, tuh ya, keluarnya siang kalau yang pendapatan segini, dan pulangnya tuh pun lebih cepat, nggak lama-lama juga gitu. Jadi pendapatan saya segini-gini aja, nggak terlalu gede-gede. Nah, kayak gini-gini nih, minggu lalu itu kebetulan anak-anak saya lagi pada sakit ya teman-teman ya. Ini nih, di jam-jam ini saya keluarnya siang terus dan pulangnya jadinya malam tuh teman-teman ya. Nah,
Nih kayak gini teman-teman ya, tuh pulangnya setengah 10, nggak pernah sampai jam 12. Nah ini anak-anak saya ini lagi pada meriang semua, lagi pada musim ya. Dan sekarang pun anak saya masih ada yang sakit ya. Yang anak pertama nih, pendapatan saya kayak gini teman-teman ya, nggak terlalu wah banget, yang penting lancar dulu, nggak sampai anyep ya teman-teman ya. Kalau anyep kan 3 atau 2 sehari. Nah ini kalau lagi serius kayak gini nih teman-teman ya, pendapatan saya nih. Kalau bener-bener lagi nggak ada kendala di masalah internal atau anak-anak lagi pada sehat ya, ini saya gas terus nih teman-teman ya, bisa sampai 300.000. Nah ini saya hari ini cuman ngebit berapa jam ini, 9 jam nih teman-teman ya, 9 jam apa 8 jam nih kurang lebih nih yang hari ini. Dan yang kemarin pun ini hujan nih teman-teman, yang 19 September nih ya, ini 19 September ini hujan nih teman-teman ya, dan agak kedelay juga ya, sempat hujan ditambah hujan ya. Ini saya keluar jam 9 teman-teman ya kemarin. Nah, pulangnya jam 9 juga atau setengah 9 nih, udah saya pulang aja. Nah dapat 18, 2 cancelan. Nah itu udah gitu ya teman-teman ya, buat pendapatan saya hariannya. Nah ini yang untuk mingguannya kayak gini teman-teman ya, nggak wah banget. Yang paling gede itu 3 minggu lalu ya, ini ya 1,5. Dah oke. Kan saya tadi mau jelasin ya teman-teman ya, review gimana sih kesannya atau plus minusnya, suka dukanya jalanin trip pendek itu kayak gimana. Nah pertama mungkin saya mau bilang sisi positifnya dulu teman-teman ya. Nah sisi positifnya itu gini teman-teman, pertama kita nggak terlalu capek-capek banget, artiannya sama capek tapi nggak terlalu capek-capek banget, dan meminimalisir penyakit ambeien ya. Kebetulan saya sempat kena ambeien teman-teman ya, makanya saya main argo cere akhirnya, dan itu pun membantu teman-teman ya. Jadi kalau main argo pendek itu lebih bebannya lebih ringan di jok gitu ya. Nah jadi nggak terlalu panas di pantat gitu, kalau apalagi pemain goret ya. Kalau pemain goret apalagi di Medan Jakarta, jalanan Jakarta udah macet, terus argonya long trip 40.000 kan, saya kemarin tuh sering kayak gitu. Kalau di arah BSD itu nggak terlalu teman-teman ya. Kalau udah Jakarta itu makanya saya sampai ambeien teman-teman ya. Kalau ambeien itu bukan karena kurang minum itu teman-teman ya, karena posisi duduk kita itu stuck gitu teman-teman ya. Jadi sirkulasi udaranya itu nggak lancar, nggak bagus, dan cenderung, terus ditambah joknya itu nggak empuk gitu ya. Rekomendasinya sih dari teman-teman atau dari kalau lihat YouTube itu pakai busa latex ya teman-teman ya. Mungkin kedepannya saya bakal ganti kayak gitu teman-teman ya, kalau ada rezekinya saya ganti busa latex. Nah itu plusnya teman-teman ya, salah satu plusnya itu. Kedua, jadi saya itu kalau main long trip itu kalau mau pulang itu susah dapat arah pulang. Nah kalau main under ini atau main argo cere ini, saya cukup main di daerah saya aja nih, di daerah Panglima, di daerah Tangerang atau Cipondoh ya teman-teman ya. Nih saya mainnya di area sini aja nih teman-teman ya, nggak terlalu jauh. Nah saya kalau siang nih kesini nih teman-teman ya, maksimal di Cengkareng, terus sorenya atau pagi di sini terus teman-teman nih, di daerah sini. Nah itu keunggulannya, kalau sore itu saya kalau pulang pun nggak terlalu jauh. Nah dan pas udah selesai, dan kemudian kan deket ya, saya kalau sore itu di Batu Ceper sini teman-teman ya, saya nongkrongnya. Nah itu plusnya teman-teman ya, kalau pulang nggak terlalu jauh, nggak perlu ngarahin arah tujuan ya. Arah tujuan saya sebetulnya nggak pernah, jarang dikasih teman-teman ya. Kalau lagi long trip itu susah, kecuali lagi pas main gosen tuh baru mendingan. Nah itu plusnya teman-teman ya. Terus secara kiloan teman-teman ya, secara kiloan itu hitungan skema perhitungannya dari bensin dan lain-lain itu lebih irit teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap kita contoh, kita ambil
dapat satu orderan dengan jarak yang lebih pendek, itu kita lebih untung dibanding kita bawa argo yang 12.000 itu jaraknya kurang lebih 5 kilo tapi dibayar 12. Nah, kalau kita bawa yang argo 10.000, kalau kiloannya cuma 2 lah kita ambil, kita bisa hemat tuh ya kan, bisa untung, malah bahkan bisa untung 10.000. Nah gitu teman-teman ya, jadi bensin lebih irit, terus costnya lebih untung ya, bisa 2 kali lipat. Kalau kita ngambil argo long trip pun kita masih lebih untung ya. Nah itu positifnya, plusnya yang ketiga teman-teman ya. Nah terus yang keempat ini yang paling penting menurut saya teman-teman ya. Kenapa? Gini teman-teman ya, semakin banyak argo cerek yang kita ambil, nggak tahu kenapa emang begitu settingannya kali ya, dan penyelesaiannya itu kan otomatis lebih banyak ya. Nah di historis kita, nah kita di mana-mana itu kayak udah, akun saya itu udah kayak diprioritasin teman-teman. Jadi selalu saya duluan gitu teman-teman yang masuk, bahkan saya sering nyortir. Performa saya itu udah nggak pikirin performa kalau saya dari dulu teman-teman ya. Dari awal ngebit itu saya udah main sortir dari 2018, itu udah saya main sortiran zamannya Grab juga kayak gitu, sampai sekarang pun kayak gitu. Nah jadi itu yang paling pengaruh teman-teman ya, semakin banyak penyelesaian kita, di semakin besar peluang kita di suatu spot, bahkan spot baru pun kita masih bisa menang teman-teman gitu. Ini kayak akun enteng banget gitu jadinya tuh. Jadi dulu pernah ada yang bilang, ada yang komen, coba bang dimasukin argo 10.000 supaya tambah gacor. Ya betul teman-teman yang kebukti, dan kebetulan saya ketemu Pak Topik atau Pak Asep itu kan yang 60 trip yang di video saya. Nah itu saya terapin, saya dikasih tahu beliau kisi-kisinya begini caranya, terus saya jalanin ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ini keuntungan yang paling penting kalau menurut saya teman-teman ya, positif ini ya, plus yang paling penting. Setiap saya di stasiun saya nggak pernah dikasih teman-teman ya, apalagi yang argo-argo pendek. Setelah saya ngejalanin sampai 25 trip ya, itu luar biasa teman-teman ya. Dari semua stasiun, mungkin dari sini ya kalau stasiun yang terdekat ya, dari stasiun Rawabuaya, stasiun Kalideres ya kan, stasiun Kalideres, terus stasiun Poris, ini udah kena semua teman-teman ya. Dari semua stasiun yang terdekat ini yang paling susah ini Poris nih teman-teman ya. Ini Poris, sekalipun saya dulu dapatnya itu argo jauh teman-teman ya. Argo paling dekat itu 20.000, itu mungkin buangan ya, makanya saya yang dapat. Terus kemudian pas udah tripnya saya naikin, terus banyak argo 10.000, itu keuntungannya saya nggak nongkrong pun disamber tuh. Bahkan bisa dapat 0, di sini saya nih. Ini paling angker kalau menurut saya. Dari dulu saya nggak pernah main di stasiun teman-teman, baru seminggu ini saya main di stasiun. Nah itu plus yang paling penting kalau menurut saya. Dimana aja kita, kapan aja itu kayak disamberin terus, lebih prioritas itu plus yang keempat teman-teman ya. Itu keuntungannya main under. Yang pertama tadi lebih lebih efisien, lebih bagus buat kesehatan, menghindari ambeien. Terus kedua, mau arah pulang, mau jemput anak, terus nggak terlalu jauh gitu teman-teman ya. Nah terus ketiga, efisiensi dari bahan bakar dan keadaan kendaraan kita, dan keuntungannya lebih besar, costnya itu ya nggak terlalu besar pengeluarannya kalau main under itu. Nah pasti kan saya udah jelasin plusnya ya teman-teman ya, pasti dong, namanya pekerjaan pasti ada resikonya, ada minusnya, pasti nggak mungkin nggak ada teman-teman ya. Nah ini saya mau jelasin minusnya teman-teman ya, apa yang paling kerasa minusnya main argo pendek teman-teman ya. Pertama yaitu yang paling kerasa waktu teman-teman ya. Dari waktunya ini akan lebih panjang. Kenapa akan lebih panjang? Sekalipun akun udah jadi pun itu pasti nyortir teman-teman ya. Nah inilah momen-momen nyortir ini yang bikin waktunya itu banyak terbuang teman-teman ya, banyak terbuang. Jadi waktunya lebih panjang,
atau bisa 12 jam itu baru dapat 30 trip atau bahkan cuman 25 trip. 25 trip itu kalau dikalkulasiin argonya pendapatannya itu hanya 250.000, itu 12 jam teman-teman ya. Itu minusnya di waktu. Nah, dari pagi misalkan setengah 6 ya, kita baru tupo misalkan baru jam 6, itu baru 25 trip. Karena akun belum jadi, itulah jadi bisa lebih kecil gitu tripnya teman-teman ya. Itu minus yang pertama itu paling itunya waktu teman-teman ya. Beda zamannya dulu saya main long trip teman-teman ya, apalagi kalau daerah BSD itu dari setengah 6 sampai jam 9 atau jam 10 itu saya targetnya udah dapet 150.000. Terus sebelum jam 12 atau pas tepatnya di jam 11 setengah 12 itu udah 200, dan kemudian udah di jam 3 itu 300, dan seterusnya sampai ke jam 5 itu udah 400. Nah, efisiensi waktu ini menurut saya minusnya di main Argo Under teman-teman ya. Karena kita apalagi nih ya, yang paling mendukung itu spotnya. Ini yang diperparah ini spot saya gini teman-teman ya. Kan kalau sore itu orang hanya pulang kerja ya teman-teman ya. Saya terpaksa harus bolak-balik nih dari sini nih teman-teman nih, dari bawah terus ke atas, harus ke stasiun lagi, bolak-balik gitu aja. Jadi di sini tuh nggak ada tetokannya teman-teman ya, minusnya. Makanya waktunya banyak yang kebuang. Nah, ini kalau spot main under tapi nggak support, ini kayak gini rasanya teman-teman ya. Harus bolak-balik ngosong, balik ngosong, abis nganter ngosong, terus balik lagi ke stasiun ngosong. Itulah minus yang paling terasa buat main under teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman ya, efisiensi waktunya gitu. Jadi saya jadinya sering kemalaman gitu teman-teman ya, karena emang sih saya keluarnya belakangan ini emang sering agak siang ya, cuman sama aja gitu. Jadi keluar jam setengah 6, pulang pun jam maghrib juga, jam 5 lebih. Beda dulu saya main Argo long trip itu saya seringnya pulangnya setengah 4 gitu teman, jam 4 paling telat itu udah dapat 300 atau 2,5 saya udah pulang. Beda sekarang karena emang spotnya nggak mendukung, jadi kayak gini nih jatuhnya. Jadi waktunya kurang efektif jadinya. Bener ada yang komen karena main kakap itu lebih efisien secara waktu, iya. Cuman tadi udah saya jelasin minusnya itu yang tadi, resikonya ambeien, ngantuk, kecelakaan, tingkat kecelakaan lebih tinggi karena terlalu lelah ya. Jadi jalanan panjang itu, jadi efeknya terlalu lelah, harus bener-bener badan fit ya teman-teman ya. Nah, itu minusnya ya tadi, minus pertama. Nah, kalau minusnya sih nggak terlalu banyak ya, cuman sangat berpengaruh teman-teman ya, terutama waktu ya. Itu paling besar pengaruhnya menurut saya. Waktunya jadinya banyak yang terbuang gitu. Nah, terus jadinya pendapatannya kan jadi segitu-gitu aja jadinya. Jadi kita terbebani buat naikin trip terus. Sekarang harus misalkan 200 ribu aja harus 20 trip, atau 300 harus 30 trip. Nah, itulah minusnya ya pemain under itu di efisiensi waktu pendapatan. Kalau kita bawa long trip misalkan harga 40.000, sejam pun kelar ya kan. 2 jam 80.000, 3 jam 120, 4 jam kali ini aja terus sampai segitu-gitu ya. Mungkin pendapatannya bisa bervariatif. Nah, itu minusnya yang pemain under ya. Ini review saya main under teman-teman ya. Cuman terlepas dari minusnya tuh banyak juga tadi yang saya bilang ya, plusnya ada 4 tadi. Jadi 4 berbanding 1. Terus kemudian apa teman-teman, apa ya, kalau minusnya sih sedikit ya kalau menurut saya, cuman secara waktunya aja kalau kata saya ya, secara waktunya itu lebih riskan. Oh ya, yang kedua ini teman-teman ya, yang kedua ini tentang ini teman-teman ya. Nah, semenjak saya main under nih teman-teman ya, banyak bintang-bintang jeleknya. Karena apa? Semakin banyak penumpang atau trip yang kita jalanin, itu semakin besar juga yang ngasih ratingnya buruk nih kayak gini teman-teman ya. Ini saya kemarin berturut-turut, cuman ini nggak berpengaruh teman-teman ya, nggak berpengaruh. Ini kalau rating itu, kalau saya pribadi ya nilainya ini rating hanya untuk
berbahayanya apabila sampai kita dapat pelanggaran sampai ke tingkat pelanggaran, masuk ke pelanggaran tingkat 1 itu sangat berbahaya. Cuman kalau cuman ngasih rating gini ini masih aman. Cuman khawatir juga, takutnya ini sebagai pertanda kita harus lebih hati-hati ya teman-teman ya, dari segi cara berkendara, memperhatikan kelayakan kendaraan motor kita, terus cara kita nyetirnya gitu ya. Kita kan nggak tahu perasaan orang. Nah ini saya dapat bintang 4 lagi, tapi nggak pengaruh teman-teman ya. Terbukti hari ini saya masih bisa dapat tripnya 19 trip ya teman-teman. Mungkin ini nanti perasaannya baru nanti bang, 2 minggu kemudian atau sebulan, nggak terbukti teman-teman ya. Saya udah jalanin, saya pernah dapet bintang kayak gini sering ya dari dulu, terus nggak berpengaruh. Nah nggak berpengaruh di kinerja anyep atau gagunya, nggak berpengaruh rating. Kalau menurut saya rating ini hanya untuk pengingat kita supaya lebih berhati-hati gitu, dan hanya tampil buruk di tampilan display di customer itu aja kalau menurut saya. Kalau untuk anyep enggaknya itu tergantung kita polanya kalau menurut saya ya. Nah kalau menurut saya keanyepan itu dipengaruhi, nah ini saya udah ngomong di luar judul nih teman-teman ya, itu di ini teman-teman ya, di cancelan. Kalau menurut saya ini cancelan paling berpengaruh teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri nih teman-teman ya, cancelan saya hanya 3. Ini 3 ini bukan saya cancel teman-teman ya. Kalaupun saya cancel ini lewat 10 menit, 10 menit pelanggan tidak ada. Nah meskipun saya ngebitnya seada-adanya, ini saya cancelannya nggak pernah cancel sendiri teman-teman ya. Cancel sendiri itu lewat 10 menit tadi pelanggan nggak ada, itu paling aman. Terbukti ini akun saya udah sampai 9 bulan masih, alhamdulillah masih aman-aman aja gitu. Jadi yang berpengaruh untuk anyep atau enggaknya itu menurut saya ini mah pribadi ya. Kalau kalian punya opini lain silakan, cuman sama-sama saya hargai. Marilah kita saling menghargai. Kalau menurut kalian rating itu saya salah ngomong ya bebas aja, kan saya yang ngalamin gitu. Nah itu teman-teman ya, ini bahkan saya minggu ini baru 2 cancelan. Ini pun pelanggannya yang cancel teman-teman ya. Tuh ini udah hari Rebu, ini baru 2 cancelan. Saya selalu merhatiin paling utama cancelan teman-teman. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh. Terus gimana bang? Kalau cancelan dari customer itu di luar kendali kita teman-teman ya. Tapi sebisa mungkin kita usahain kalau kayak pelanggan misalkan, maaf pak saya salah titik, nah kita harus tanyain dulu salah titik gimana kak. Kalau nggak terlalu jauh kita samperin, kalau jauh ya terpaksa ya nggak apa-apa, dia suruh cancel aja gitu. Atau kita yang nggak bisa kita cancel, jangan di cancel sama kita teman-teman ya. Kalau untuk CS, untuk sistem itu lebih aman daripada kita yang cancel sendiri ya. Nanti di video berikutnya saya kasih tahu teman-teman ya, penyebab akun itu gitu-gitu aja susah naik atau tetap gagu aja, nggak bisa berkembang. Salah satunya itu cancelan dan polanya yang nggak tepat, komposisi polanya, cara mainnya. Nah itu aja ya teman-teman ya. Mungkin video kali ini jadi kesimpulannya plus minus main under itu yaitu, pertama tadi plusnya yaitu nggak untuk kesehatan buat tingkat nggak ambeien ya teman-teman ya, karena ambeien terus tingkat kecelakaan, ngantuk atau badan lebih nggak nyaman itu minim gitu teman-teman ya, lebih sehat lah kalau menurut saya ya. Terus kedua, kalau kita mau perlu apa-apa, apalagi kalian yang masih punya anak-anak kecil yang sekolah, itu lebih bagus teman-teman ya, bisa pulang dulu, bisa makan di rumah. Kalau yang long trip kan nggak bisa, harus mau nggak mau kita makan di warteg atau di mana gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu tingkat kegacorannya itu lebih tinggi teman-teman ya.
tingkat kegacorannya itu, karena penyelesaiannya tinggi. Jadi orderan itu berasa nyari kita terus itu, jadi kita lebih yang diprioritasin. Terus yang keempat tadi apa namanya, yang apa, lupa tuh saya ya. Gacornya itu lebih awet teman-teman ya, gacornya lebih awet, asal nggak ada cancelan yang banyak gitu teman-teman ya. Nah terus meskipun plusnya ada 4, tapi bukan berarti yang tadi saya bilang minusnya pasti ada kan, yang tadi 1 soal waktu. Nah ini juga meskipun 1 ini sangat berpengaruh kalau saya kan tipenya kalau kerja nggak mau terlalu ngoyo atau lama-lama di jalan gitu ya, karena kita nggak cuma kerja aja ya, kita juga ada harus jaga kesehatan dan lain-lain ya, apalagi sampai malam-malam terus gitu kan. Kalau saya tipenya nggak kayak gitu teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri pendapatan saya itu ya udah standar aja, nggak wah-wah banget. 400.000 itu aja jarang saya teman-teman, seumur baru sekali teman-teman saya, paling banyak ya 300 itu sering juga, tapi kebanyakan 250-an ribu paling sering itu ya teman-teman ya. Meskipun minusnya cuman waktu itu sangat besar kalau buat saya ya, biasanya kalau saya long trip itu pulangnya lebih cepet. Jadi itu ya teman-teman ya, plus minusnya main under, ulasan saya main under. Oke, nanti video berikutnya saya buatin kenapa penyebab akun gagu atau sulit berkembang. Nanti saya paparin lagi, saya bedah lagi buat tambah-tambah pengetahuan kalian juga sebagai pengingat buat saya. Oke, itu aja video kali ini tentang plus minus main under. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.